Aku nggak percaya besok ultah pernikahan ke-30 kita. Kamu ingat nggak cerita kita dimulai dari rumah kecil? Lihat sekarang. Anak sulung kita, Danes, mengelola seluruh bisnis kita. Ya, kita jalan-jalan. Tebak kemana? Kita ke tempat kamu melamarku dulu. Mana ayah dan ibu? Menunggu taksi di luar. Nyonya suruh aku diam di rumah. Apa? Tahan mereka. Sekarang. Ibu? Ibu! Fria, Mau kemana? jangan khawatir. Aku ibumu. Aku besarkan kalian sendiri. Aku akan jaga ayahmu. Kami cuma ke tempat penginapan. Ngapain ke sana? Aku bisa pesankan yang lebih mewah. Kok pengawal nggak ikut sama kalian? Sayang, kan aku selalu bilang, hidup yang sederhana dan bermimpi yang tinggi. Dengan begitu, kesuksesan akan selalu menyertaimu. Jangan takut, jaga diri. Dah. Ponselku. Halo? Halo Kak, ayah dan ibu pergi berdua ke penginapan. Aku khawatir banget. Jangan khawatir. Aku rapat sebentar, terus langsung ke sana. Oke, serahkan padaku. Oke. Harun, orang tuaku liburan ke penginapan. Pastikan mereka berdua aman. Tenang saja Tuan. Manajer tempat itu Paula adalah pacarku. Dia akan jaga mereka baik-baik. Bagus. Kalau kerjanya bagus, dia juga akan dapat kenaikan gaji dan promosi. Terima kasih banyak. Apa? Tuan dan Nyonya Srena mau datang ke sini? Kalau mereka puas, gajiku bakal naik. Apa? Bisa dapat promosi juga? Oh sayangku, aku cinta kamu. Tenang saja, akan aku perlakukan mereka dengan baik. Mungkin sudah sampai, aku sambut dulu. Halo Tuan, halo Nyonya. Aku Paula Verma, pemandu kalian. Meja VIP kalian sudah siap. Selamat datang di penginapan. Tuan dan Nyonya Srena. Jika kalian butuh sesuatu, apapun itu, kalian bisa beritahu aku ya. Aku akan langsung layani kalian. Kami juga menyediakan camilan untuk kalian. Ada yang kalian suka? Gratis. Wow, apa boleh kami minta roti dan mungkin jus jeruk? Tentu. Lewat sini. Permisi. Bisa tolong bantu? Lewat sini. Aneh. Gak apa, biar aku saja. Mungkin dia gak dengar. Selesai? Permisi, suamiku harus minum obat. Apa boleh camilannya duluan? Permisi, Nona. Nona Paula, suamiku harus minum obat. Kami butuh camilan. Kamu nggak lihat aku lagi sibuk melayani tamu? Mona, layani mereka. Terima kasih. Makanannya? Ada apa ini? Begini cara kalian kerja? Hah? Aku sudah minta lama. Begini caramu. Nyonya,
tamu lainnya terganggu. Mohon pengertiannya. Kamu nggak boleh bicara sekasar itu. Aku minta maaf. Mohon maaf. Suamiku kurang sehat. Maaf banget ya. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Mereka ini tamu VIP. Kalian malah nggak sopan. Kalian orang kampungan dari mana? Minta maaf sekarang juga. Aku memang mau minta maaf. Begini Nyonya, suamiku kurang sehat. Makanya dia... Oh gitu. Kamu kira cukup begitu? Kamu tahu dia siapa? Bayar 100 juta. 100 juta? Iya, untuk semua kerusakannya. Ini, 4 juta. Harusnya cukup buat bersihkan semuanya. 4 juta? Kamu tahu berapa harga sandal yang dia pakai? Kami beli barang bukan dari pasar. Apa katamu? Bayar 100 juta. Atau kamu bawa suamimu yang gak berguna itu keluar. Kok kami harus pergi? Aku sudah bayar biaya penginapannya. Gini, aku akan telepon anakku dan adukan perbuatanmu. Kok orang kayak kamu bisa kerja di sini? Karyawan kayak kamu cuma bikin reputasi menurun. Aku telepon dia sekarang. Jangan sentuh aku. Kamu mau laporin aku? Hah? Mona, bawa mereka keluar dari sini. Apa-apaan ini? Suruh mereka jalan-jalan keliling kota, biar pikirannya jernih. Lepaskan, jangan sentuh dia. Lepaskan. Lepaskan aku. Nona Paula, lepaskan. Tamu VIP-nya mulai gak senang. Biar mereka pergi dulu, aku yang antar. Nyonya, tolong ikut saya. Jangan khawatir. Untung dia pergi sekarang. Kalau enggak, aku pasti sudah habisi dia. Mohon maaf Nyonya Shalini, perkataan Nona Paula jangan diambil hati. Sebenarnya dia cuma agak emosian. Kalau Nyonya mau pulang, aku bisa pesankan taksi sekarang. Dengar ya, kami nggak mau pergi. Sebenarnya, besok adalah ulang tahun pernikahan kami. Wah, selamat ya Nyonya. Makasih. Kamu tahu, dulu dia lamar aku di penginapan ini. Dulu tempat ini cuma hotel kecil, hingga akhirnya berkembang seiring waktu. Semuanya berkat kerja keras Danes. Danes? Danes Strena? CEO dari grup Strena? Iya, dia... Ya ampun, tenang. Ya, Nona, dia belum makan sejak siang. Dia harus minum obat. Ada makanan nggak? Ada camilan di kulkas, wafer kacang. Saya ambilkan? Nggak usah, jangan kacang. Dia alergi. Aku ambilkan sesuatu dari dapur. Tuan mau apa? Apa saja, roti, buah, apa saja boleh. Oke, mohon tunggu sebentar. Nyonya, mohon maaf. Dapur sudah tutup, jadi cuma ada ini. Nggak apa, terima kasih. Ada apa? Ngapain di sini? Aku cuma mau tanya pada mereka, apa mereka butuh taksi untuk perjalanan besok. Cuma itu, Bu. Kita nggak sediakan layanan gratis. Lagian, mereka orang kampung, pasti biasa jalan kaki. Kalau kamu mau layani mereka, kamu temani saja terus. Kenapa? Kamu mau? Dasar pengecut. Keluar. Aku sedang baik. Jadi aku biarkan kalian menginap semalam. Tapi besok pagi, kamu dan suami cacatmu harus pergi. Kalau enggak, kalian akan rasakan akibatnya. Kalian akan menyesal
Kalian dengar ya, kami nggak akan pergi. Penginapan ini milikku. Resormu? Nyonya, sudah bau tanah, jangan asal ngomong. Kalau orang dengar, kamu bisa dikira gila dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Paham? Karena sudah bayar kamar, kamu kira jadi milikmu. Sebaiknya kamu pergi besok pagi. Oke, dapur sudah tutup dan gak ada sisa makanan. Ini sudah malam. Pesankan aku makanan sekarang. Kamu kira kamu siapa? Sebaiknya kamu sadar diri. Berani suruh-suruh aku. Aku manajer resor ini. Mengerti? Kamu ngapain? Suamiku gak enak badan. Dia bisa kedinginan dan jadi makin parah. Orang miskin kayak kalian biasa kedinginan kan? Sudah dapat kasur, harusnya bersyukur. Takut. Paula, nenek tua itu masih berkeliaran di sekitar resor. Dia bawa suaminya yang sakit ke area kolam renang. Berani sekali dia. Dia bilang mau laporin aku kemarin kan? Kalau tetap di sini, dia bisa gagalkan promosiku. Waktunya tunjukin apa akibatnya kalau menantangku. Cari masalah sama Paula. Rasakan akibatnya. Kalian lagi apa? Jangan ikut campur. Kamu butuh gaji buat pengobatan ayahmu kan? Lupakan semalam. Hari ini adalah hari yang indah. Iya kan, Mukes? Happy anniversary. Ingat tempat ini? Ini tempat di mana kamu lamar aku dulu. Dulu di sini ada kolam ya? Kamu ingat kan? Selamat ya, Nyonya. Selamat ya, Tuan. Aku mau minta maaf. Kemarin agak lepas kendali. Maafkan kami. Kami punya hidangan spesial. Sandwich sayuran panggang. Dia masih muda. Mau minta maaf. Dia sadar kesalahannya. Hari ini hari yang spesial bagi kita. Tolong, maafkan dia. Ayo sayang. Terima kasih. Kamu baik sekali. Oke, ini adalah sandwich kesukaanmu. Kenapa? Jangan berikan pada Tuan. Ada kacangnya. Apa? Kalian sengaja melakukan ini? Dia alergi kacang. Mukes. Aduh, buka. Aduh, muntahkan. Mukes, air. Cepat tolong ambilkan air. Bawakan air. Mukes. Jangan. Dia nggak perlu minum. Kakek ini nggak makan banyak. Dia cuma berlebihan. Kalian akan menyesal. Tunggu saja. Nah, aku harus batalkan liburannya. Kesempatanmu sudah habis. Rasakan.
Kamu ancam mau laporin aku, kan? Kamu mau merusak karir dan promosiku. Akan aku siksa kamu. Sampai nggak bisa laporin aku lagi. Apa salah kami? Dia lagi sakit. Sekarang kamu sadar apa akibatnya kalau macam-macam denganku. Kamu jangan sok baik. Nona, aku... Mau dipecat? Atau nggak takut wajahmu kenapa-napa? Mukes, air, buka mulutmu. Sudah? Kumohon. Aku dengar, Paula. Aku harus panggil ambulans. Aku takut dia makin parah. Aku mohon tolong dia, tolong. Aku mohon sepenuh hati. Oke. Setidaknya biarkan aku telepon anakku. Tolong kembalikan ponselku. Aku mau telepon. Beraninya kamu main tangan sama aku. Kamu tahu nggak? Tamparan itu lebih mahal dari 6 bulan gajimu. Jangan! Kamu pukul aku gara-gara tua bangka ini, kan? Kalau dia nggak ada, kamu nggak akan begini. Nona Paula, mereka ini sudah cukup menderita. Tolong, lepaskan dan biarkan mereka pergi. Pasangan tua ini nggak akan kemana-mana. Kamu juga enggak. Kalau kamu menghalangiku, rasakan akibatnya. Lepas! Aduh! Lepaskan! Jangan! Dasar tua. Jangan! Naina, tolong aku! Hah? Jangan! Tolong! Duh, berisik tangan ini. Tangan yang mukul aku tadi. Iya kan? Berhenti! Aku adalah ibu bosmu! Aku adalah ibu bosmu! Aku Shalini Srena, dan dia Mukes Srena. Kami orang tua dari bosmu. Aku nggak bohong. Jadi kalian berdua, Tuan dan Nyonya Srena, gitu? Sebentar. Jadi kalian berdua pakai marga Srena buat nipu orang? Mau apa? Nginap gratis? Makanan? Atau berencana kuasai seluruh resor ini? Sudah berapa banyak orang yang kalian tipu, penjahat kelas kakap? Aku jujur sama kalian. Aku Shalini Srena, dan dia Mukes Srena. Kami orang tua dari bosmu. Diam! Cukup. Kalian mau nipu aku? Kalau bohong terus, lihat aja. Lebih tajam lidahmu atau ini? Jangan! Tua bangka, kamu juga mau pukul aku? Awas! Jangan! Mukes! Tolong jangan sakiti dia. Dia sudah sakit.
Keluarga rendahan yang menyedihkan pantas dibeginikan. Seenaknya mau ngerusak reputasi kami. Pasti mereka kumpulin banyak uang pakai nama Tuan dan Nyonya Serena, iya kan? Enggak. Berhenti, berhenti! Kamu ngapain? Kamu mau membunuh? Apa kamu nggak punya hati nurani? Siapa yang melawanku, beginilah nasibnya. Gak perlu kemanusiaan buat orang rendahan. Cuma buat orang yang berintegritas. Tolong jangan begini. Kumohon biarkan kami pergi. Kenapa kalian begitu kejam pada kami? Kenapa? Kenapa kalian menghukumku? Karena kalian miskin. Orang miskin dan tua bikin aku jijik. Dulu aku juga miskin. Orang kaya perlakukan aku persis begini. Sejak itu, aku memutuskan gak akan miskin lagi dan gak tolerir orang miskin. Aku sampai di sini karena kerja kerasku. Bukan ngemis atau menipu orang kayak kamu. Kamu bohongin kami, hah? Kamu sengaja mau ancam dan siksa kami, hah? Sekarang kamu tanya, apa salah kalian? Kamu nggak malu? Aku sama sekali nggak bohong. Aku bicara jujur. Nona Paula, aku mohon lepas. Tolong. Masih mau melawan? Aku beri pelajaran lagi. Akan kutunjukkan apa akibatnya. Tolong panggil ambulans. Suamiku bisa mati. Aku mohon sama kalian semua. Tolong panggil ambulans. Mau coklat? Aku kasih kamu coklat. Jangan begini. Dia punya asma. Tolong, siapapun. Lepaskan aku. Pergi sana. Minggir kamu. Muges, buka matamu. Halo? Baik. Tuan? Baik. Tuan? Tuan Sunil tiba di resor. Dia menunggu di ruang rapat. Oke. Coba cek apa yang terjadi. Baik, Tuan. Kamu mau gigit aku, hah? Ada apa? Paula? Akhirnya kamu datang, Harun. Mereka ini ngaku-ngaku orang tuanya Tuan Danes. Mereka pakai namanya. Terus, nenek tua ini pukul dan gigit aku. Tuan dan Nyonya Serena? Syukurlah kamu mengenali kami. Tolong bantu kami. Nak, tolong bantu kami. Cewek itu, dia... Anda, Nyonya Serena, mentang-mentang gak pernah muncul di depan media. Tapi bukan berarti semua orang bisa ngaku-ngaku jadi mereka. Kalian pernah bercermin.
Bosku Tuan Danes Srena, putra sulung mereka. Dia salah satu dari 5 orang terkaya di Iria. Adiknya, Yosaf Srena, itu ahli bedah termuda dan terkenal di negara ini. Adik mereka, Fria Srena, adalah gitaris terkemuka. Jadi, sudah jelas pecundang kayak kalian bukan orang tua mereka. Jadi berhentilah berbohong. Apa kalian gak punya malu? Halo Tuan dan Nyonya Srena. Ini voucher hadiah 600 miliar untuk kalian. Tuan Danes tahu kalian bayar biayanya sendiri. Jadi dia kirim ini khusus untuk kalian. Tolong terima. Jangan menolak atau saya akan dipecat. Ayo. Terima kasih banyak. Namamu Harun kan? Betul. Kami akan rekomendasikan kamu. Kamu pasti akan punya masa depan yang cerah. Terima kasih Tuan dan Nyonya Srena. Hah? Tuan dan Nyonya Srena? Tapi itu kami. Lihat, dia nggak tahu malu. Dia pasti incar cek itu. Saat akhirnya kamu menyadari kesalahanmu nanti, kamu pasti akan menyesal. Kamu akan membayar atas perbuatanmu hari ini. Gak akan lama lagi. Cukup. Setidaknya hargai mereka. Apa-apaan ini? Nyonya, tenang saja. Namamu tidak boleh tercoreng. Bukan apa-apa, kami akan bereskan. Oke, kendalikan situasinya. Cepat urus mereka. Kamu mau apa? Nona Paula! Mundur! Nona Paula, tolong. Dia beneran sakit. Tolong biarkan Tuan ini ke rumah sakit. Tolong, Nona. Tuan? Oh iya, kamu segitu nggak bergunanya sampai panggil mereka Tuan dan Nyonya. Dasar orang gak tahu diri. Apa kamu gak takut Tuhan? Apa kamu masih punya hati nurani? Dasar nggak guna. Urus begini saja nggak bisa. Mukes, Mukes. Berikan obatnya, dia bisa mati. Aku mohon tolong berikan obatnya. Mau obat? Ini. Mau obatnya buat suamimu kan? Turuti aku, merangkak kayak anjing. Dan mohon padaku untuk obatnya. Aku gak sudi. Harus mau. Demi suamimu harus. Kamu mau obatnya kan? Kalau kamu gak mau, aku buang saja. Ke tong sampah. Jangan. Oke. Aku janji akan turuti kemauanmu. Aku sudah turuti kemauanmu. Kumohon berikan obatnya sekarang, suamiku butuh. Kalau dia kenapa-napa aku gak akan kuat, kumohon. Sayang, gimana kalau mereka beneran Tuan dan Nyonya Srena? Tutup mulutmu. Lihat cek ini. Ini 600 miliar. Dengan ini utang kita bisa lunas. Jadi tolong diam saja. Pelan-pelan sayang.
Mereka di sini. Coba pikirkan, gimana kalau mereka beneran pemilik grup Serena? Memangnya mereka kelihatan kaya? Kalau mereka sekaya itu, mana mungkin ke resor murah ini? Kamu diam saja. Nggak usah ikut campur mereka. Nggak ada hubungannya sama kita. Mengerti? Mau obatnya? Mau selamatin suamimu? Nih, ambil. Jangan! Kondisinya parah sekali. Kalau dia kenapa-napa, reputasi resor juga bisa rusak kan? Kamu mau nakutin aku? Resor ini nggak boleh kenapa-napa. Ini, berikan ke suamimu. Kalian akan menyesal nanti. Kalian akan menyesal. Masih belum sadar juga. Kami beruntung bisa berbisnis dengan Anda. Kami kerja, Anda investasi. Tuan Jadav, aku mau kamu bekerja dengan jujur dan perlakukan semua karyawanku, ya, dengan sangat baik. Karyawanku kuanggap keluarga. Jangan sampai ada keluhan. Jangan khawatir, Tuan. Kami akan perlakukan mereka dengan baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Harun pergi kemana? Sebenarnya, apa yang terjadi? Mau apa? Jangan pukul Aku mau tahu gimana kamu kasih obat ke suamimu. Dengar, kamu boleh perlakukan aku bagaimanapun. Tapi selamatkan dia. Kalau nggak ada obat, dia bisa mati. Kalau dia mati, aku nggak bisa maafin diriku. Aku bersumpah nggak bohong. Kami memang keluarga Serena. Dan Serena putraku, putra sulungku. Kamu baru saja bilang, Yosaf dan Fria juga anak-anakku. Baiklah, lupakan semuanya. Kami berdua, maafkan kalian semua. Aku serius. Bilang apa tadi? Kamu maafkan kami? Hah? Kamu siapa? Kamu kira kamu hebat? Pertama, kamu kasar dan pukul pacarku. Kamu pukul dia kan? Ngaku, iya kan? Sumpah nggak bohong. Kamulah yang harusnya minta maaf, bukan kami. Kamu nggak pantas dimaafkan. Tapi coba, jilat sepatuku. Baru aku beri obatnya. Baik, oke, aku turuti katamu. Setelah itu, kamu kasih obatnya kan? Janji? Baiklah. Berikan obatnya. Tidak. Jangan. 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 Aku sudah lakukan apa yang kamu minta. Kenapa kamu masih saja... Kamu berani mukul lagi? Hah? Aku akan hajar kamu. Biar kamu ingat terus. Lihat. Lihat sini. Ada apa ini? Tuan, mau kemana kamu? Hah? Ayo. Mukes, buka mulutmu. Ayo, Mukes,
Kumohon buka. Bukan apa-apa. Cuma sepertinya ada orang yang penyakitnya kambuh. Kami mau bawa ke rumah sakit. Jangan khawatir, semuanya aman. Harun, apa kamu yakin? Perlu pengawal? Gak perlu Tuan, semua aman. Tuan, orang tuamu ada di sini. Mau saya panggilkan? Gak usah. Jangan ganggu mereka. Aku temui nanti. Kita berangkat lagi. Ayo. Baik. Suara itu. Danes! Danes, Ibu! Jangan keterlaluan. Dia bosku. Apa? Kamu mau ganggu kerjaan aku? Aku akan kasih kamu pelajaran. Tuan, Anda yakin tidak ingin bertemu mereka? Gak usah. Sudah biasa kok. Ini hari anniversary mereka. Biarkan mereka menikmati berdua. Besok ulang tahun ibuku. Pastikan mereka berdua bisa menikmati liburan dan gak kenapa-napa. Baik, Tuan. Halo, Paula. Tuan mau tahu apa orang tuanya baik-baik saja? Bagaimana? Baik-baik saja. Aku jaga dengan baik. Semua aman. Anakku, tolong! Halo? Halo, Paula? Tuan, sinyalnya bermasalah. Keras kepala ya kamu? Masih belum sadar juga. Dengar. Minta maaf pada keluarga Serena sekarang. Aku nggak mau. Buat apa minta maaf? Kami keluarga Serena. Kalau kamu masih nggak percaya, maka kamulah yang bodoh. Kamu nggak nurut, hah? Oke, aku akan bawa suamimu. Biar kita suruh dia saja yang minta maaf. Kamu ngerti? Nggak, jangan sentuh dia. Berhenti. Lihat kondisinya. Kamu tega banget. Kamu berani lawan aku. Lihat aja betapa baiknya aku. Jangan! Aku mau minta maaf. Maafkan aku. Aku minta maaf dengan tulus. Kami pakai marga Serena sembarangan. Buat menikmati resor ini. Kami penipu. Kami bukan Serena yang asli. Paula, dengar Paula. Saat check-in ada atas nama di dokumennya. Dan yang tertulis benar, Shalini Serena. Akhirnya kamu percaya juga? Aku itu Shalini Serena. Lihat, kalian semua harusnya dipenjara. Mencuri dokumen orang, kalian ini penjahat. Lihat mereka. Apa mereka terlihat seperti anakmu? Kamu bilang grup Serena itu punyamu. Kalau kamu gak berani macam-macam, kami gak akan begini sama kalian. Mukes. Andani, sudah cukup. Astaga. Ini sudah keterlaluan. Bagaimanapun juga, mereka itu manusia. Kamu benar juga. Sudah di luar kendali. Tapi mending kita diam. Mukes. Hey. Ini, jilat dan minum. Itulah nilaimu. Minum. Oke. Lihat,
Gara-gara dramamu, teh mereka jadi dingin sekarang. Maaf Tuan dan Nyonya, akan kubuatkan teh baru buat kalian. Nggak apa, kami mau ke kamar. Terus kami mau check out. Halo? Nak, nak, tolong aku. Kumohon, tolong aku. Pengguna kartu kredit dapat celah keamanan dan telah membuat heboh media. Nanti aku urus lagi. Harusnya sudah aktif, Tuan. Coba kulihat. Siapa? Halo Bu, ini Yosaf. Soal kakak aku telepon lagi. Tolong aku. Orang yang bersama kami di sini. Jangan kembalikan. Kamu ngapain, hah? Kamu ngapain? Lepaskan aku. Jangan pukul aku lagi. Jangan pukul, jangan. Aku mohon. Dasar. Beraninya kamu ganggu aku. Hah? Kamu tahu siapa aku? Tahu aku nggak? Dengar, kamu harus pergi sekarang juga. Orang ini sudah terlampau gila. Orang tuamu pasti menunggumu di rumah. Tolong, Enggak, pergilah aku- saja. Tapi Pergilah. Kumohon. Anakku akan datang. Apa katamu? Kamu mau promosi? Mau sukses? Dan kamu mau jadi kaya? Aku pastikan kamu dapat yang setimpal perbuatanmu. Kamu akan ingat momen ini seumur hidupmu. Apa yang kamu lakukan padaku dan pada suamiku yang sakit. Demi nama Shalini Srena, aku sumpahin kamu. Aku nggak akan bersujud minta maaf padamu. tadi kan sudah. Akan kubuat kamu memohon. Tapi kamu harusnya bersyukur. Pengemis itu biasanya dapat lebih banyak simpati. Suamimu sudah lumpuh. Kalau istrinya juga lumpuh, kamu pasti dapat lebih banyak uang dan makanan. Tapi begitu, kamu jadinya sama seperti hama. Ibu? Yusuf! Yusuf! Syukurlah kamu datang. Syukurlah. Kamu datang juga, Yusuf. Ibu kenapa? Ya, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Tapi tolong panggil ambulans sekarang. Ayahmu butuh bantuan. Oke. Hei. Keluar. Pergi sana. Aku nggak akan biarkan kamu hancurkan resorku. Nggak boleh ada ambulans di sini. Resormu? Resor ini milik keluargaku. Oh masa? Ibu dan anak sama-sama penipu ya? Kalian berani lakuin apa saja demi uang, hah? Dengar. Aku nggak mau mukul cewek dan anak kecil. Tapi kalau kamu ganggu ibuku, aku bakal pukul kamu. Berikan ponselnya. Sekarang! Panggil ambulans.
dengar ya. Aku akan bawa ayahku ke rumah sakit. Tapi ingat, apa yang kalian lakukan pada keluargaku nggak cuma bakal pengaruhin kerjaan, tapi kalian juga akan dipenjara seumur hidup. Sumpah atas nama keluargaku. Ayo pergi. Tenang saja. Paula, gimana kalau ditelepon polisi? Nggak mungkin. Mereka penipu. Tapi kita tetap harus hati-hati. Kita cegah mereka. Ada apa, Paula? Harun, putra cewek gila itu menyerang kami berdua. Lihat Mona, tangannya sampai terluka begitu. Tolong cepat datang. Tuan, jangan khawatir. Kami sudah antar orang tuamu kembali ke kamar mereka. Aneh sekali bisa sampai begitu. Orang mana yang berani begitu? Kita cek dulu apa yang terjadi. Oke, putar balik mobilnya. Siapa mereka? Tidak tahu, Tuan. Tapi semuanya sudah dibereskan. Orang tuaku mana? Baik-baik saja. Mereka istirahat di kamar. Perlu dibangunkan? Jangan, biar saja. Harun, perusahaan akan tanggung biayanya. Pastikan gak ada yang kurang. Promosi dan naik gajimu akan segera aku setujui. Terima kasih banyak. Anakku! Mungkin ketiduran. Besok lagi saja. Harun. Iya, Tuan. Harun, besok ulang tahun ibuku. Aku mau belikan hadiah yang bagus. Dia lebih suka yang sederhana dibanding barang mewah. Tenang saja, Tuan. Untuk hadiah Nyonya, saya akan minta Paula cari yang bagus dan sederhana seperti yang Tuan bilang. Biar Nyonya terkesan sama hadiahnya. Oke, kalian bertiga harus datang, ikut merayakan ulang tahunnya. Ajak Paula juga, ibuku pasti senang. Terima kasih banyak, Tuan. Kami pasti datang. Terima kasih sudah mengundang kami. Ibu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ayahmu gimana? Jangan khawatir. Bu santai saja. Ayah baik-baik saja. Dia ditangani sama dokter terbaik di negara ini. Semuanya aman. Aku sudah baca laporannya. Syukurlah kita sempat bawa dia ke rumah sakit. Ibu, kita harus telepon Fria dan kakak buat kasih tahu semuanya. Gak usah. Sekarang sudah aman. Mereka mungkin sudah tidur. Minggu depan, Fria ada pertandingan gitar internasional. Aku gak mau ganggu dia. Bu, ada panggilan gak terjawab. Lihat, telepon dari kakak. Mungkin dia belum tidur. Kita telepon dan beritahu dia semuanya. Gak usah. Dia pasti sudah tidur. Teleponnya besok saja. Kamu pulang dulu. Yosaf, kamu pasti capek. Ini sudah lewat tengah malam. Istirahatlah. Selamat ulang tahun, Bu. Makasih, sayang. Makasih banyak. Selamat ulang tahun, Bu. Pulang dulu ya.
Selamat malam. Selamat malam. Oh ya, Yosef. Ya? Coba cek Naina lagi. Dia anak yang baik. Kebaikan dan bantuannya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pergilah. Oke. Jangan khawatirkan ibu. Nanti kita rayakan ultah, Ibu. Oke? Dah. Dah. Hai Naina, gimana? Halo Tuan, aku sudah boleh pulang. Baik-baik saja kok. Orang tua Anda? Mereka aman. Terima kasih. Aku sangat berterima kasih. Itu tugasku, Tuan. Kamu selamatkan keluargaku. Jadi atas nama keluargaku, aku mau kamu terima hadiah kecil ini. Gak usah, Tuan. Ayolah Naina, terima saja. Jadi, Tuan beneran Yosaf Srena? Ahli bedah itu? Dan Tuan dan Nyonya adalah orang tua Anda? Iya. Pemilik grup Srena yang terkenal? Iya, itu aku. Besok malam kami rayakan hari ulang tahun ibu. Kamu harus datang, ya. Mulai sekarang kita saling berkabar. Karena aku harus buat Paula sadar posisinya. Lihat saja nanti. Lihat gimana aku menaiki tangga sosial. Dan setelah itu, Danes Srena. Aku jadi tangan kanannya. Setelah itu, aku akan jadi miliknya. Harun, kamu gak pantas dapat aku. Bersiap-siaplah. Halo cantik, Sayang, gimana? masih sakit. Oh sayangku, Aku butuh kamu sekarang. dengar dulu. Besok ulang tahun Nyonya Srena. Kamu harus pilihkan hadiah yang bagus. Barangnya harus sederhana. Aku kasih Nyonya hadiah sederhana. Enggak, aku carikan hadiah paling mewah. Dia pasti ingat aku seumur hidup. Dia juga akan suka sama aku. Baiklah. Waktunya kita romantis berdua. Lihat saja nanti, keluarga Srena, kalian akan jatuh cinta denganku. Tuan? Tuan, Nyonya? Kalian mau pergi? Sudah malam. Aku hubungi Tuan Danes. Tunggu. Kami bisa pulang sendiri. Jangan telepon Danes. Jangan ganggu dia. Sudah terlalu malam. Iya, jangan telepon. Enggak, Nyonya. Jangan pergi. Keselamatan kalian itu tanggung jawab kami. Aku bilang gak usah. Kamu mau lawan aku. Kamu tahu siapa aku kan? Sudahlah. Ayo sayang, kita pergi saja. Ya? Wah, cincin ini cantik sekali. Tapi ini bukan dari Tuan Danes. Lihat ini. Ini dari siapa? Ini dari aku. Tapi ini kayaknya mahal. Kok kamu bisa beli? Ini kesempatan terakhirku. Aku ambil pinjaman dengan jaminan rumahku. Yalah, sampai segininya dia panjat sosial. Bagaimanapun, Nyonya marah padaku. Kalau aku bisa buat Nyonya Srena terkesan sekali saja, aku bersumpah akan mengusir Paula dari tempat ini. Selamat pagi, Nyonya. Pagi, Kak Vita. Tuan Danes kirim ini untuk Anda.
Cantik sekali. Terima kasih. Wah, lucu sekali. Yang ini dari karyawan mereka. Benarkah? Baiknya. Ini juga cantik. Indah sekali. Ini harusnya untuk menantuku saja. Tapi akan kucoba. Bisa bantu aku? Ya. Cocok sekali. Aku baru ingat, kamu gak bilang Danes aku dirawat kan? Tidak, Nyonya. Anda melarang saya. Mana mungkin aku berani. Tapi saya beritahu bawahannya. Oh iya, Nyonya. Saya mau izin buat bawa putri saya ke dokter. Dia demam. Aduh, boleh dong. Pergi saja. Tunggu sebentar. Bawa ini. Gunakan saja nanti kalau kamu butuh. Ini? Terima kasih, Nyonya. Oh ya, nanti kalau sempat, tolong ambilkan chargerku ya. Baik, Nyonya. Harusnya Yosef sudah cerita semuanya ke Danes dan Fria. Baru saja. Aku mau menelpon kalian, tapi ponselku mati. Kalian ngapain ke sini? Kamu yang ngapain? Ini kamar Nyonya Shalini, pembantunya yang bilang. Sial, kenapa kamu muncul terus? Ini kamarku. Kalian nggak boleh ke sini. Kalian nggak diterima. Seenaknya saja masuk ke sini. Fria, Kakak di mana? Aku coba hubungi, telepon kakak sibuk terus. Kakak sudah dengar belum? Mama dan papa dirawat di rumah sakit. dirawat. Kenapa? Kenapa Yosef nggak bilang apa-apa? Nggak tahu. Yosef lagi ada operasi sekarang. Dia cuma bilang ibu dan ayah baik-baik saja. Aku sekarang di rumah sakit. Tolong ke sini juga. Iya, aku akan segera ke sana. Beginikah cara kalian? Buat apa ikutin aku? Oh, kamu curi hadiah buat Nyonya. Periksa tasnya. Lihatlah cewek nggak tahu malu ini. Tunggu. Kalung ini hadiah ulang tahunku, mengerti? Aku beli ini buat Nyonya Shalini. Kamu yang beli? Baiklah, aku kembalikan. Aku nggak mau apa-apa dari kamu, mengerti? Masih mau acting so hebat. Tunggu sampai Tuan Danes tahu. Kalau kamu pakai nama ibunya, dia akan habisi kamu. Siapa yang akan dihabisi? Kita lihat saja. Oh, kamu ibunya Danes Rena ya? Benar. Begini. Rusak saja wajahnya, sampai anaknya nggak akan mengenalinya. Jangan, kumohon. Tolong, lepaskan aku. Apa mungkin baju dia juga hasil curian dari Nyonya Srena? Mona, tolong. Robek bajunya sekarang. Buat dia sadar sama posisi dia. Tenang, sayang. Jangan sampai keterlaluan begitu. Kayaknya nggak perlu. Gini. Aku akan periksa tasnya. Lihat apa yang dia curi. Buat apa aku mencuri? Kenapa kalian begini padaku? Aku bukan pencuri.
Aku mohon jangan. Aku mohon. Hentikan. Hentikan kegilaan ini. Aku sudah cukup tua untuk jadi ibumu. Apa ada orang yang perlakukan ibunya begini? Kalian akan dapat ganjarannya. Ponselku jatuh. Aku hancurkan wajahmu. Jangan, lepaskan aku. Lepaskan dia! Lepaskan dia! Paula, beraninya kamu! Mama nggak apa-apa. Mama. Siapa kamu? Fria, pergi dari sini. Mereka semua monster. Mereka. Lepas gak? Mama. Mana tanganmu yang melukai Harun? Ini. Tangan ini ya? Jangan, Paula. Aku mohon tolong. Dia perlu tangan itu buat main gitar. Jangan. Lepaskan. Lepas. Beraninya kamu menamparku. Kamu mau dimaafkan, ha? Memohonlah. Dan kamu, ngapain bengong? Tampar dia. Kamu pantas ditampar. Kakakku gak akan lepasin kamu. Kalau kakakmu berani muncul, dia akan dimasukkan ke penjara. Buat bayar dosa kesalahan kamu dan keluargamu itu. Jangan sakiti dia. Aku akan ikuti kemauanmu. Kumohon, lepaskan anakku. Tolong. Mama. Akan kulakukan perintahmu. Jadi, lepaskan dia. Katakan apa? Apa yang kamu mau? Kamu janji mau lepasin. Iya, tapi aku berubah pikiran. Orang menyedihkan dan menjijikan. Sudah takdirnya begini. Fria, kenapa sampai begini? Kamu akan kena karma. Lihat saja nanti. Kamu sakiti anakku. Kamu sakiti putriku. Akan kubalas kalian. Kenapa bisa ada orang kaya kalian? Kamu gak akan dapat apa yang kamu mau. Lihat saja. Astaga, dia ini dari besi apa? Masih saja keras kepala. Anakmu gak akan bisa main gitar lagi. Gak akan ada dokter yang bisa sembuhin dia. Kalian gak akan bisa kabur. Menurutku gimana kalau sekalian kita hancurkan hidupnya? Jangan. Biar kalian bisa sadar juga. Jangan. Terserah kamu mau apain aku. Tapi jangan ganggu dia. Dia butuh penanganan dokter. Kumohon. Kenapa? Kok kamu ciut? Aku gak akan puas sebelum kamu nangis darah. Jangan, tunggu. Berhenti. Danes. Ada apa ini? Kak, jangan khawatir. Kamu pasti akan sembuh. Tapi kompetisi internasional itu minggu depan. Aku sudah berusaha keras buat itu. Fria, kamu sangat berbakat. Jangan khawatir, kamu pasti bisa. Istirahat dulu saja. Tenang sayang,
Tarik nafas. Ayah gimana? Baik-baik saja. Dia sudah dipindahkan ke kamar pasien. Kakak bisa mulai jenguk besok pagi. Tuan, mau kita apakan mereka? Tuan. Orang-orang itu kesini pakai nama ibu Anda buat mencuri. Kami cuma mau kasih dia pelajaran atas perbuatannya. Jangan percaya apa yang dia bilang, Tuan. Mereka itu sekeluarga penipu. Kenapa Tuan pukul saya? Saya korbannya. Tuan juga tahu kan, nenek itu mukul saya sampai babak belur. Tuan, lihat dia. Dia sampai terluka. Dia pertaruhkan nyawanya demi nama baik Anda. Tuan, kalau kami gak beri dia pelajaran, mana pantas saya dapat promosi itu? Lagian mana tahu suami palsunya itu benar-benar sakit. Ibu jangan turun tangan. Aku saja yang urus. Aku cuma mau tahu bodohnya mereka sampai mana. Jangan kepikiran ya, Bu. Ibu? Iya. Ini ibuku. Apa yang kalian lakukan padanya? Kami gak melakukan apa-apa, Tuan. Kami cuma bicara baik-baik. Tutup mulutmu. Gak ada yang suruh kamu bicara. Danes, dia paksa aku minta maaf. Dia suruh aku jilat sepatunya. Mereka buang obat ayahmu, lalu menolak panggil ambulans. Mereka mau tenggelamkan ayahmu di kolam. Kenapa mereka begitu? Dia juga patahkan tangan anakku. Makhluk macam apa kalian? Kalian gak pantas disebut manusia. Tuhan, kami salah. Kami tidak tahu kebenarannya. Kami gak akan begitu ke orang tua Anda. Jadi kalau sama orang lain, boleh begitu? Harun, singkirkan mereka. Aku nggak mau lihat mereka lagi. Tuhan, maafkan kami, Tuhan. Ampuni kami. Aku mohon, Tuhan. Kalian minta maaf bukan karena sadar kalian salah. Kamu minta maaf karena kamu takut sama hukumannya. Manusia nggak boleh dinilai dari uangnya, tapi dari karakter. Tapi kalian bertiga, semua salahnya. Iya kan, Mona? Benar, Tuan. Harunnya sudah mengancam kami. Tuan, kami begini karena dipaksa dia. Loh, bukan. Mereka berdua bohong. Aku nggak tahu apa-apa soal ini. Tuan, saya selalu sama Anda, benar kan? Saya datang ke resor bersama Anda. Tuan, kalau saya nggak datang tepat waktu, dua orang ini pasti sudah robek baju nyonya. Diam kamu. Harun, kalian akan ditangkap. Masukkan ke daftar hitam. Kalau ada yang berani pekerjakan mereka, itu artinya mereka lawan aku. Nyonya, saya sungguh mohon maaf, Nyonya. Tolong ampuni kami. Saya juga punya ibu, Nyonya. Tolong. Jangan sentuh aku. Gara-gara kalian, suamiku hampir mati. Lengan putriku juga patah. Kalau kalian cuma siksa aku nggak peduli. Mungkin masih bisa aku maafkan. Tapi sebagai seorang istri dan ibu, aku nggak akan maafkan kalian. Tanggunglah akibat perbuatan kalian. Dan selain itu, kalian juga harus bayar kompensasi. 800 miliar. Harus lunas dalam 1 bulan. Atau habiskan sisa hidup kalian di penjara. Ayo, pergi. Keluar. Kalian semua, pergi. Ibu, maafkan aku. Kalau aku datang lebih awal, nggak akan sampai begini. Harusnya aku nggak biarin Mama pergi sendiri. Maaf, Ma. Sayang, jangan minta maaf. Kalian gak salah. Anggap saja mimpi buruk. Sekarang semuanya baik-baik saja. Ayahmu sudah baik-baik saja. Hari ini kan ulang tahunku. Kuenya di mana? Sana. Bayar 800 miliar itu, atau kalian akan dipenjara. Kalian semua nggak tahu seseram apa penjara itu. Mohon pengertiannya. Seumur hidup pun kami nggak akan sanggup bayar. Kami harus gimana? Kalau gitu, harusnya kalian mikir. Ini namanya karma.
Saat kesombongan menguasai, karma yang akan balas. Kok kamu? Terima kasih, Paula. Kalau kamu nggak sekejam ini, aku masih kerja di sana. Tunggu, biar kutunjukkan sesuatu. Lihat, perusahaan memberiku kartu nggak terbatas. Sebenarnya aku memang mau keluar, tapi ya... Harusnya punya aku. Berikan! Kamu belum belajar dari kesalahanmu. Belum terlambat. Ngaca sana. Ini semua salahmu. Aku bodoh karena percaya saja sama kamu. Gak usah sok suci, Mona. Kita semua terlibat masalah ini. Baiklah, cukup. Kalian berdua, berhenti bertengkar dan cari cara bayar denda itu. Aku akan kembali. Orang tua aku akan mengizinkan aku menikahi siapapun. Aku menikah saja, titik. Aku nggak akan kerja di sini lagi. Jadi aku nggak perlu bayar denda apapun. Mona! Mona! Biar dia pergi. Kita juga nggak akan bayar. Aku beri mereka pelajaran. Akan kutunjukkan wajah asliku. Dia mau hancurkan hidupku, kan? Sekarang dia akan lihat hidupnya hancur. Kamu belum kapok juga. Kamu mau seret aku sama kamu? Daripada begitu, fokus cari uang. Kita sudah jual semua. Rumahku, rumahmu, mobil. Bahkan koin perak warisan keluarga. Tapi sepertiga utang kita pun belum terbayar. Mau dengar rencanaku? Mereka yang kemarin, kan? Ternyata bajunya cocok juga, kan? Ini gara-gara kamu. Kami salah mengira kalian keluarga Srena. Sekarang tanggung jawab. Jauhi kami. Jangan limpahkan masalahmu pada kami. Siapa bilang kami keluarga Srena? Waduh, sudah mencuri? Mau bohong? Kalian yang kira kami keluarga Srena, sekarang tahu salah? Kok malah ke kami? Tapi kalian gak menyangkal. Bohong, licik, mata duitan, dasar jalan. Aku bilang lepaskan aku. Hei, tangkap dia! Masih mau nunggu lagi? Atau mau dengar rencanaku? Dengar, jual dulu rumah ibumu, terus uangnya buat beli hadiah mahal untuk Nyonya Srena. Pergi ke rumahnya, berlutut memohon pengampunannya. Aku dengar dia baik hati. Mungkin kita dimaafkan. Mengerti? Ayo pergi. Ayo. Ayo. Pergi. Nyonya, kami mohon maafkan kami, Nyonya. Nyonya. Nyonya, kami sangat menyesal. Nyonya, beri kami kesempatan.
Nyonya, kami bahkan membawakan Anda hadiah. Kumohon, lupakanlah yang terjadi. Kami nggak akan ulangi kesalahan kami. Satu kesempatan saja. Apa yang kalian pikirkan? Kalian kira kalau bawakan hadiah, aku bisa maafkan? Apa yang sudah kalian lakukan nggak bisa diperbaiki dengan hadiah mahal atau apapun. Kalian sudah sakiti suamiku dan anakku. Dan kalian masih berani datang ke rumahku? Pergi dari sini. Nyonya! Ada apa? Hah? Kamu kenapa? Kavita? Kavita, bawakan air. Nyonya, Gak perlu. Untuk apa semua ini? Aku gak akan memaafkan kalian. Aku gak akan memaafkanmu. Bahkan jika kalian kembalikan uangku. Tenang, tenang. Tenang. Nyonya. Nyonya, kami kesulitan cari kerja. Bagaimana kami bisa kembalikan uangnya? Setidaknya, tolong minta Tuan Danes bebaskan utang kami. Lalu kami akan pergi dari sini dan menjauh selamanya. Kalau mau, kami bersedia jadi pelayan Anda selamanya. Pergi. cukup Harun. Bangunlah. Aku akan tunjukkan pada dunia sifat asli munafik dan kejahatannya Shalini Srena yang suka menyiksa orang. Hai guys, karena kami nggak berhasil siapkan wine jam 3 pagi untuk Shalini Srena, dia dan keluarganya mendenda kami. Denda 800 miliar cuma karena nggak ada anggur malam hari. Sekarang kami menganggur karena nggak ada yang berani berurusan dengan grup Srena. Jadi orang miskin bahkan nggak bisa hidup bermartabat. Lihat Harun, mereka mendukung kita. Akhirnya mereka tahu kebenarannya. Menjadi pekerja kelas menengah itu rasanya seperti hukuman. Apalagi saat berhadapan dengan orang seperti mereka. Jatuhkan saham mereka. Seret mereka ke jalanan. Tunjukkan apa yang bisa rakyat biasa lakukan. Kami nggak akan hidup dalam ketakutan lagi. Dia bohong. Semua ini cuma bohong. Cuma karena dia nggak tahu identitas orang tuaku. Dia dan temannya memutuskan untuk menyiksa dan menyakiti kedua orang tuaku. Dia patahkan tanganku. Ayahku masuk rumah sakit. Ibuku nyaris nggak selamat. Dan aku punya buktinya. Semua terekam di CCTV kami. Iya, kami menuntut ganti rugi. Bukan demi uang, tapi untuk memberi kalian pelajaran. Baik orang miskin atau kaya, setiap orang pantas dihormati. Mereka pikir bisa bebas ngelakuin apa aja dan gak dihukum. Tapi dunia gak akan pernah berjalan seperti itu. Mereka harus hadapi konsekuensinya. Kavita, usir mereka berdua sekarang juga. Nyonya, tolong dengarkan aku. Nyonya, kumohon, jangan lakukan ini. Tolong keluar Nyonya. sekarang. Cukup. Mau ikut rencanaku atau masih mau coba lagi? Aku siap. Mereka sudah buat kita menderita. Sekarang giliran mereka. Mereka mau uang kan? Mungkin mereka lupa. Aset terbesar orang kaya adalah nyawa mereka. Saat kematian di depan mata, uang pun gak akan berarti. Kamu
Kenapa pakai masker? Saya sedang demam, Nyonya. Biar orang lain tidak ketularan. Perlu diambilkan teh? Iya, tolong. Nyonya? Terima kasih. Inilah akibatnya kalau kamu berani macam-macam denganku. Siapa kamu? Nyonya kenapa? Orang baru, Nona Fria yang suruh. Nyonya lagi nggak enak badan. Kami akan ke rumah sakit sekarang. Tapi dia... Oh iya, Tuan Mukes juga bahaya. Dia panik sekali. Tolong dia ya. Tuan, ada apa? Tuan, Anda kenapa? Kavita, ibu kemana? Pembantu baru yang Anda pekerjakan bawa Nyonya ke rumah sakit. Nyonya tiba-tiba pingsan. Kejadiannya begitu cepat, saya nggak begitu paham. Dan Tuan juga... Apa? Aku nggak pernah pekerjakan pembantu. Ada yang nggak beres. Cepat panggil Yosaf dan Danes. Sekarang. Fria. Apa? Ibu diculik? Pembantu mana? Fria, jaga ayah. Biar aku saja. Harun, siapkan mobil, ibu hilang. Aku butuh lokasi HP ibu dalam 10 menit. Beritahu polisi dan tingkatkan keamanan kita. Dan juga, siapkan para wartawan. Semuanya siap. Tinggal menunggu perintah. Kami dapat lokasi Nyonya. Ibu tersayangmu sudah kami culik. Kalau kamu masih sayang nyawanya, bawa semua uangmu ke lokasi ini sebelum esok hari. Harun, putar balik. Kita keluar kota. Baik, Pak. Paula culik ibuku. Paula cari masalah dengan keluarga Serena adalah kesalahan terbesarmu. Balasanmu nanti bukan cuma keadilan atau hukum, tapi mimpi terburukmu. Kalau aku balas dendam, aku pertaruhkan segalanya. Aku di mana? Apa yang kamu mau? Hah? Biar ku pikir dulu. Aku nggak punya rumah. Nggak ada mobil, nggak ada kerjaan, dan nggak ada harapan lagi. Nggak ada uang di bank, perhiasan juga nggak ada. Perhiasan palsu aja enggak. Ditambah lagi, kami masih utang miliaran. Menurutmu apa? Kalau soal uang, akan kubayar. Aku bayar semuanya. Lepaskan aku. Tolong. Masa? Bukan itu. Aku maunya balas dendam. Lepas.
Lepas! Kamu belum belajar dari kesalahanmu? Apa kamu sadar separah apa konsekuensinya? Kamu sudah punya kesempatan tapi kamu sia-siakan. Nenek tua ini berisik terus. Jangan dibunuh dulu sampai Danes tiba. Potong lidah nggak apa-apa kali. Jangan. Aku mau lihat dia nangis, memohon, berlutut, dan juga menderita. Setelahnya terserah kamu. Kalian berdua memang monster. Diam. Seumur hidupku aku menjilat putramu demi bertahan hidup. Aku bekerja di bawahnya selama 8 tahun dan selalu setia. Tapi apa yang aku dapat? Kalianlah monsternya. Kalian memang begitu, iya kan? Tolong, jangan bunuh aku, jangan tembak aku, tolong. Kenapa? Kok diam saja? Mana? Semua kesombonganmu itu, mana? Ayo. Dengar Harun, aku mohon kalian jangan salah lagi. Kita bisa mati bersama. Jangan begini. Kamu juga gak akan selamat. Tahu kan? Apa kamu tahu sesengsara apa kehidupan di penjara? Diam. Kenapa anak dan suamimu tahan denganmu? Lagi pula, aku belum bunuh kamu. Pertama, Danes akan datang. Lalu aku akan ambil milikku dari anakmu si Danes itu. Lalu aku bunuh dia di depanmu. Lalu kamu... tunggu dulu. Bagaimana dengan suamimu setelah kamu mati nanti? Hah? Apa? Paling juga menikah lagi? Orang kaya biasa begitu. Harun, aku mulai bosan deh. Ayo kita bunuh saja dia. Aku mau. Jangan, kumohon. Tolong Paula, tolong. Lepaskan aku. Tolong. Nenek tua, kamu bukan ibuku. Kamu buat ibuku kehilangan rumahnya. Dia kasih kamu hadiah mahal banget, ingat kan? Dia jual rumahnya demi itu. Dan apa yang dia dapat? Dia dapat apa, Harun? Kamu kerjasama dengan putrimu yang gila. Mengusir kami dari rumah kalian. Melempar kami keluar. Balas dendam. Sayang, ini bukan rumah. Dan dia nggak sebebas kita. Jadi kita apakan ya? Dengar. Maunya diapakan? Bibi. Tolong berhenti. Ini cuma sekilas cuplikan. Tapi aku masih nggak ngerti. Kenapa keluargamu belum datang buat selamatkan kamu sampai sekarang? Kayaknya kamu nggak berharga. Apa gunanya kamu hidup? Hei, tunggu! Danes! Harun, aku akan kasih apapun yang kamu mau. Lepaskan ibuku. Aku janji akan kembalikan semua barang yang kalian jual. Jangan sakiti ibuku. Itu dia. Keluarga Srena yang perkasa. Berlutut juga. Lihat betapa manisnya dia memohon. Indah sekali. Aku bawa 2 triliun. Mau apa lagi? Jet pribadi dan perjalanan ke Swiss buat kami yang sudah diatur. Itu mudah. Tapi nggak cuma itu. Kami juga mau saham yang besar dari grup Srena. Itu nggak mungkin. Apa maksudmu nggak mungkin, Tuan? Aku tahu perusahaanmu simpan 20% saham usaha di obligasi. Telepon bawahanmu yang satu lagi itu. Suruh dia bawa yang kuminta dalam 20 menit. Tunggu. Bukannya adikmu 10 menit dari sini. Suruh dia bawa apa yang aku mau dalam 15 menit. Kalau nggak, aku akan... Oke, aku akan urus. Harun, semua yang kamu dengar, bawa kemari. Danes, aku tahu kalaupun kamu membayar mereka nggak akan lepasin aku. Mereka mau membunuhku. Bu, beraninya kamu. Jangan sok jadi pahlawan kamu. Berikutnya nggak akan meleset. Bakal langsung ke jantungmu. Tunggu. Hentikan semua ini.
Helikopternya siap 10 menit lagi. Biarkan Nyonya dan Tuan pergi. Kamu pikir aku bodoh, hah? Paula, periksa. Sekarang. Nyonya, syal Anda. Terima kasih, Nak. Sama-sama. Makan siang sudah siap. Setelah makan, kita naik kapal pesiar. Terima kasih banyak. Akulah yang harus berterima kasih. Padahal aku nggak punya pengalaman, tapi kalian jadikan aku manajer. Pengalaman bukan segalanya, Nak. Grup Serena menjunjung tinggi integritas. Dan kamu berhati baik. Kamu akan sukses. Tuhan memberkatimu. Terima kasih banyak, Nyonya, Tuan. Jadi Tuan Serena, sudah siap untuk petualangan berikutnya?